Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Ferol Suyati, SPD MPD dari SDN Kandasar 3 Kota Tangerang. Akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Berikut adalah Bapak Joko Sugianto sebagai fasilitator di kelas 11.46 untuk Kota Tangerang dan Bapak M. Wildan sebagai pengajar tertutup. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan di mana guru secara aktif membedakan metode, sumber daya, dan penilaian yang digunakan dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat diimplementasikan melalui modifikasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar agar lebih sesuai dengan kebutuhan murid. Menurut Tomlinson 2001. Mengapa pembelajaran berdiferensiasi penting? Karena di dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat terjadi inklusivitas, keterlibatan, dan peningkatan hasil belajar. Inklusivitas yaitu di dalam kelas yang beragam, pembelajaran berdiferensiasi memastikan bahwa tidak ada murid yang tertinggal. Setiap murid merasa dihargai dan didukung dalam perjalanannya untuk mencapai potensinya. Keterlibatan yaitu dengan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi meningkatkan keterlibatan murid. Mereka merasa lebih terhubung dengan materi dan lebih termotivasi untuk belajar. Peningkatan hasil belajar yaitu dengan memberikan akses yang lebih baik ke materi yang relevan dan sesuai. Pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan pemahaman murid dan hasil belajar mereka secara keseluruhan. Manfaat pembelajaran berdiferensiasi yang pertama, meningkatkan keterlibatan murid. Yang kedua, mendorong pertumbuhan pribadi. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan. Meningkatkan keterlibatan murid dengan mempertimbangkan gaya belajar dan minat murid serta memberikan tugas yang beragam, memungkinkan murid untuk mengeksplorasi konsep-konsep dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar dan tingkat kemampuan mereka. Tugas-tugas tersebut dapat dirancang untuk menguji pemahaman, keterampilan, dan minat murid sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat membuat pengalaman belajar lebih menarik dan relevan bagi mereka, serta meningkatkan keterlibatan murid dalam proses pembelajaran. Mendorong pertumbuhan pribadi. Dengan fokus pada kebutuhan individual, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap murid untuk berkembang sesuai dengan potensi maksimalnya. Ini tidak hanya melibatkan pemahaman materi, tapi juga pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan keterampilan hidup yang pulih. Mengurangi kesenjangan. Dengan menyediakan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mengurangi kesenjangan belajar antara murid dengan kemampuan yang berbeda. Ini memastikan bahwa tidak ada murid yang tertinggal dan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk bisa sukses dan berhasil. Karena substansi dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memfasilitasi semua perbedaan yang dimiliki siswa secara terbuka dengan kebutuhan-kebutuhan yang akan dicapai oleh siswa. Menurut Atik Siti Mariam 2021. Bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan murid. Guru perlu mengumpulkan data tentang kebutuhan, minat, dan kemampuan murid untuk merancang pembelajaran yang sesuai. Langkah kedua adalah memberikan fleksibilitas dalam pengajaran. Guru memberikan berbagai metode pengajaran dan sumber daya untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda, seperti ceramah, diskusi kelompok, proyek, atau multimedia. Langkah ketiga adalah penilaian berbasis kompetensi. Guru menggunakan penilaian yang memungkinkan murid menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai cara, seperti proyek, portofolio, atau ujian lisan. Kemudian yang keempat, adanya kerjasama. Kolaborasi antara guru, murid, orang tua sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memberikan dukungan yang tepat.
Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, waktu dan persiapan dalam merencanakan dan menyusun pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid. Kedua, manajemen kelas dalam memfasilitasi pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid dalam satu kelas. Ketiga, evaluasi dan penilaian dalam mengukur kemajuan murid dengan cara yang adil dan akurat. Keempat, pengembangan profesional dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus dari guru. Kelima, keterbatasan anggaran mungkin menjadi tantangan dalam menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Keenam, resistensi terhadap perubahan. 7. Kesenjangan pengetahuan dan keterampilan murid dengan tingkat yang berbeda dalam satu kelas. 8. Ekspektasi yang tidak jelas dari pihak administrasi atau kurangnya dukungan. Bentuk pembelajaran berdiferensiasi pada umumnya dilaksanakan dengan 3 diferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten dilakukan melalui kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Diferensiasi proses dilakukan melalui penggunaan kegiatan berjenjang, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan siswa sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat. Untuk diferensiasi produk dapat dilakukan melalui pemberian pilihan bagaimana siswa mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi tantangan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama mengadakan pelatihan guru, kemudian kolaborasi antar guru, dukungan administrasi, keterlibatan orang tua, kolaborasi tim kerja, penggunaan teknologi, pendekatan bertahap, dan evaluasi berkelanjutan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, sebagai seorang pendidik, guru harus menggali hal-hal positif yang ada pada dirinya seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai positif tersebut menjadi modal untuk seorang guru untuk berkolaboratif dengan rekan-rekan lainnya, saling mendukung satu sama lain dengan cara membuat visi atau mimpi yang dirancang bersama dengan menggunakan kanvas kerja. Dengan dirancangnya visi bersama-sama, selanjutnya guru dapat menerapkan disiplin di sekolah agar dapat terwujud suasana sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi murid. Dengan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif, maka pembelajaran berdiferensiasi menjadi langkah yang tepat untuk melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian koneksi antar materi modul 2.1 yang bisa saya sampaikan. Semoga berguna bagi kita semua para pendidik di Indonesia. Salam sukses dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.